tabiatnya menyerupai sesosok ini. Kenapa matanya ke kiri? Becit? Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi itu dia tadi. Kenapa, Roy? Iya. Berbicara mengenai pelakor, saya ingin menguak lebih dalam lagi. Disimpan boleh? Iya. Segmen 4. Oh, oke, that's good. Kita simpan segmen 4 ya. Oke, dan sekarang kita Roy Kiyoshi menuju ke partisipan selanjutnya. Berikan kisi-kisinya. Oke. Oh. Iya, seseorang yang diganggu makhluk halus. Teror, misteri, dan gangguan tidur. Apakah ini kiriman dari musuh, Roy? Mungkin saja, Robi. Oke, tanggal lahir berapa yang Roy bicarakan? Saya memilih angka kelahiran nomor 7. Andre Setiawan, kelahiran 7 September, sering diganggu sosok gaib. Dahulu, Andre banyak menyakiti dan menganiaya orang lain. Konon, Andre pernah menghancurkan sesajen dan membunuh seekor ayam dengan cara yang sangat sadis. Karma buruk apa yang akan terjadi dalam hidup Andre? Andre atau Mas Andre yang lahir di tanggal 7 bulan September sudah berdiri di hadapan kami. Roy, horor sekali ini. Silakan. Saya melihat 1-2 menit di sini. Horor sekali memang. Saya merasakan horor di diri kamu. Tapi yang saya lihat, horor perilaku dan sifat. Gangguan perilaku yang saya takuti di sini adalah serem sekali ya. Saya lebih takut sama Andre punya attitude-nya. Robi, karena saya melihat di sini ada perilaku dan sifat, dan dia menantang pada alam gaib dan alam dimensi lain yang notabene memang ada juga. Tetapi saya juga menggambarkan pohon. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu ya di sini yang mengisi ketenangan alam dimensi lain? Itu yang saya lihat. Oke. Mas Andre, Ya, silakan bercerita tentang pohon dan alam gaib serta sifat dan perilaku ini. mulai dari 2016, kehidupan saya itu sering diganggu oleh makhluk yang besar, tinggi, seperti bayangan wanita. Awal mulanya saya pernah mengacak-acak tempat ritual di bawah pohon besar. Ngacak-ngacak tempat ritual. Saya mengacak-acak tempat ritual itu dalam posisi mabuk. Mabuk. Iya. Dulu saya bisa disebut dengan orang yang sok jagoan, suka menganiaya orang yang tidak bersalah. Menganiaya orang yang tidak bersalah. Tapi semenjak kejadian itu, saya jadi orang pendiam, saya ketakutan sendiri. Saya tidak pernah bercerita ke siapapun. Karena pas waktu itu saya pernah cerita ke teman dekat saya. Tapi teman dekat saya itu tidak percaya apa yang saya ceritakan dan menganggapnya sebuah lelucon. Singkat cerita, saya datang kembali ke tempat pohon itu untuk berniat meminta maaf. Tapi sesampainya di sana saya langsung dinampakkan makhluk itu. Saya kaget dan langsung lari ketakutan. Pada malam Jumat, saya bermimpi. Saya melewati pohon itu terus bertemu seseorang menyampaikan pesan ke saya untuk membawa sesajen berupa kembang 7 rupa dan ayam betina yang masih hidup. Tapi sampai sekarang saya belum
pernah datang ke sana. Udah. Sosok ini besar dan hitam. Iya. Roy, boleh di dalam fashion kamu seperti apa penampakannya? Iya, saya melihat. Apakah Roy lagi sanggup untuk menggambar? Jidatnya hitam. Seperti Andre. Dan Sembari Roy menggambarkan penampakannya seperti apa, Mas Andre, ketika kamu menganiaya orang-orang yang nggak bersalah ini dalam keadaan sadar atau mabuk? Keadaan mabuk. Setelah sadar dari mabuk, ada penyesalan atau tidak? Tidak. Tidak. Biar apa sih kayak gitu? Ya tadi kata Roy, sok jagoan aja. Sejujurnya. Ya, Iya. biar dibilang jagoan kampung gitu ya. Kalau misalkan mau dibilang jagoan, kenapa kamu nggak nantang orang yang emang bener-bener bisa Jagoan. berantem juga dong? Tuh, Tapi itu sudah lama, maksudnya masih juga dilakukan sekarang? Sekarang udah tidak. Oh, sekarang Sekarang sudah udah jadi tidak? pendiam ya. Pendiam. Pendiam. Nih, Karena Neng, sering ya. dihantui, ngerasa takut gitu. Iya. Malah pertanyaan aku yang lebih menarik adalah dia ini maboknya mabok apa? Mabok lalar. Coba, minuman, Iya. oplosan. Sengaja gitu? Mungkin kamu lagi frustasi ya? Enggak, Banyak memang masalah kali minum-minum kayak Enggak. begitu. Emang hobi Kebawa. aja. Pertemanan. Iya. Oh betul. Mas Andre sering berantem? Sering ada pemukulan di wajah ya? Dulu sering. Di bagian mulut, lebih tepatnya. Iya. dari tadi saya melihat sebenarnya saya tidak takut hantu, Robi, dan makhluk-makhluk lain. Tapi saya lebih takut dengan gangguan kepribadian manusia yang bisa melebihi hantu dan dimensi lain. Robi, saya melihat gambaran yang saya lihat ketika dia sedang marah, Robi. Dan perilaku ini, tabiatnya menyerupai sesosok ini. Dia adalah salah satu sosok yang diacak-acak rumahnya dalam satu daerah ritual yang sangat sakral di sini. Dan sebagai seseorang yang berbudaya, kita harus menghormati satu sama lain. Saya merasakan ada aura jumawa, merasa seperti ingin jagoan. Ya. Itu yang saya lihat. Ya, Mas Andre, saya mau nanya, tadi pohon dan juga sesajen yang kamu acak-acak ketika kamu mabuk ini, jelaskan saja di daerah mana? Dekat dari kampung saya sebenarnya. Tapi kalau Mas ingat, sesajen seperti apa yang kamu acak-acak itu? Isinya apa saja? Seperti kembang, terus ada ayamnya itu, ayam betina yang masih hidup. Apain sama kamu? Kamu bunuhkah ayamnya? Kadang kan masih hidup. Saya Biar dibilang jagoan ya. Iya. Jagoan sama ayam. Tapi sayang jagoannya pas lagi mabuk aja. Kalau lagi sadar jadi takut ya. Oke, itu kan masa lalu, Mas. Tapi sayangnya apa yang kamu ganggu ini kan sampai sekarang. Dan bahkan ini di bawah pohon besar ya. Tapi memang sering ada ritual seperti sesembahan seperti ini di sana ya. Iya, sering. Pada setiap malam Jumat pasti ada.